seringkali kita mikirnya kan ini orang karena ngomongnya kayak gitu, aku nggak seneng apa segala Iya. macam. Padahal sesimpel gini, apa yang aku bisa lakuin sekarang supaya keadaannya jadi lebih baik. Oke. Nah makanya Betul. orang yang menguasai diri melebihi pahlawan yang merebut kota. Oke, Shalom Kak Joshua. Seneng banget Shalom. hari ini bisa dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Joshua Iwan hari ini. Dan terima kasih udah mau hadir di podcast kita, podcast cerita sehati ya. Siap. Kami sangat bersyukur banget bisa ngobrol bareng. Dan kami tahu bahwa Kak Joshua ini udah banyak banget pengalamannya ya, apalagi berbicara di depan panggung, mulai dari perusahaan, sekolah, bahkan ada hal yang lebih gong lagi nih, yang pengen banget kita dengerin hari ini. So, gak mau lama-lama lagi, boleh dong Kak Iwan, boleh ceritain dong gimana awal-awal bisa masuk nih ke dunia EQ. Kayak orang-orang banyak belum tahu nih EQ itu apa sih Kak? EQ itu emotional quotient atau emotional intelligence atau yang seringkali bahasa Indonesianya kecerdasan emosi. Oke. Tapi memang banyak orang masih bingung ya kalau dengar kata kecerdasan emosi itu gimana maksudnya gitu Iya, ya. betul. Awalnya saya dulu backgroundnya sama sekali nggak ada urusannya dengan ini kan biasanya orang mengertinya oh ini pasti lulusan psikologi Iya, gitu iya ya. benar-benar. Tapi saya sebenarnya bukan backgroundnya sama sekali bukan sekolah atau Psikologi. kuliah di psikologi bukan. Jadi awalnya aku itu kuliah arsitek. Wah, jauh ya ini ya. Jauh. Terus kemudian habis selesai kuliah kerjanya graphic design. Nah itu kan belok lagi ya. Sangat belok Nah banget. dari graphic design itu berapa tahun kemudian aku mulai masuk ke kayak dunia training gitu. Jadi karena backgroundnya waktu itu punya banyak problem emosi. Jadi aku punya banyak sekali problem emosi. Terus nggak ngerti harus bagaimana. Nah kebetulan memang suka baca buku. Terus seneng dengerin apa ya kayak ikut kelas, seminar Seminar. gitu-gitu ya. Tentang self development. Nah akhirnya ada ketertarikan juga ya pengen belajar ya. Nah teman-teman juga mengencourage waktu itu kayaknya kamu bagus juga di area-area situ gitu karena dulu kan waktu pelayanan sering sharing gitu Iya. ya. Jadi mereka ngelihatnya kayaknya public speakingku lumayan oke. Oke. Nah didorong ke situ. Nah akhirnya aku masuk ke kerjaannya itu di kayak tempat training gitu ya, lembaga training gitu. Nah disitulah aku banyak belajar tentang kecerdasan emosi. Nah, karena relate banget dengan hidup, maksudnya hidupku gitu ya, Iya. ngalamin banyak masalah, emosi kayak gini, rasa berharga buruk sekali, terus ketemu orang bagaimana mesti relate dan sebagainya. Nah, di situ kemudian aku banyak belajar, jadi kerja sambil belajar, jadi kayak berobat jalan tapi dibayar lumayan gitu Lumayan ya, ya. betul. Nah, lama-lama aku nemuin kayak ternyata ada beberapa hal yang aku bisa lakukan gitu ya. Oke. Dulunya aku berpikir kayak memang ya nasibnya udah gini gitu ya. Background keluarga nggak oke, terus personality-nya juga kurang mendukung dan sebagainya. Aku pikir ya itu memang sudah nasib lah ya, bawaan lahir lalu jalan hidupnya seperti itu. Ya walaupun waktu itu sudah lama jadi Kristen ya, Oke. tapi memang nggak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah menurut saya ini tuntunan Tuhan juga ya. Iya. Bagaimana cara Tuhan memulihkan saya salah satunya ya lewat belokan-belokan pekerjaan ini waktu saya ketemu dengan kecerdasan emosi ini. Nah dari situ 2 tahun kemudian saya bikin lembaga training sendiri. Nah saya passionate sekali untuk sharing tentang kecerdasan emosi ini. Nah jadi kalau ditanya gimana urutan ceritanya, ini awal-awalnya saya ketemu kecerdasan emosi itu justru lewat background hidup saya yang memang banyak masalah emosi gitu. Jadi sering bertanya-tanya ini saya kenapa ya? Ini saya Ya, kenapa ya saya pikir gitu ya? pasti banyak teman-teman saudara juga yang merasa aku nggak pengen kayak gini, Iya ya. tapi ya gimana ya udah kayak gini Betul, gitu betul, ya. betul. Terus nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Dan kebanyakan orang seperti saya berpikir kayaknya memang udah beginilah nasibnya ya Ya udahlah. udah nggak bisa gimana-gimana lagi. Nggak bisa berubah, emang lahir begini atau jalan hidup saya membentuk saya jadi begini.
ya udah mau gimana lagi. Terapi Nah, ternyata itu bisa ternyata ada diperbaiki. banyak hal yang kita bisa lakukan. Wow. Dan sebenarnya memang di dalam Tuhan itu jawabannya ada semua. Yes. Hanya saja kita memang jarang dikasih tahu praktis how to one to three-nya gitu Iya, ya. iya. Kebanyakan kalau kita dalam kekristenan itu kan memang lebih ke kayak konsepnya ya, Tuhan bisa mengubah kita, Iya, percaya rasa Tuhan. berharga Iya. kita di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya Betul. kita sering ya dengar Iya. khotbah gitu ya. Tapi real di tengah-tengah ketika orang lakukan sesuatu yang nggak oke, terus kita ngerasa nggak berharga, itu apa? Saya mesti Iya, bagaimana? iya. 1, 2, 3, langkahnya tuh apa? Nah itu yang kita jarang Bingung. diajarin Iya, sebenarnya. jadi bingung ya, hilang arah nih. Kita lebih kayak ya udahlah percaya deh Tuhan sayang sama saya. Iya. Tapi terus gimana ini? Aku mesti ngatur Betul. pikiran, ngatur perasaanku, ngadepin orang ini yang terus-menerus masih kayak gitu sama aku. Yes. Nah itu gimana? Nah disitulah Tuhan tuntun saya ada langkah-langkah praktis yang saya pelajari di kecerdasan emosi yang dasarnya itu sudah ada sebenarnya waktu saya jadi orang Kristen. Oke. Nah sekarang lebih kepada kayak how to-nya aja aku ketemunya Dipelajari. di proses perjalanan ini Yes. gitu. Jadi itu prosesnya berarti berapa tahun kira-kira bisa sampai bisa untuk bisa ngobrol gitu, untuk bisa ngomong? Dari lulus kuliah sampai kemudian saya benar-benar officially menjadi trainer profesional gitu ya di bidang kecerdasan emosi itu around 6 tahunan lah. 6 tahun. Dari latar belakangnya searsitek, Ya lalu begitu desain. lulus sampai kemudian benar-benar jadi pembicara atau trainer atau coach kecerdasan emosi itu Wow. kurang lebih 6 tahun. Wow. Nah, Lumayan itu ya. dengan hari pertama saya jadi trainer sampai sekarang kurang lebih saya sudah 15 tahun Wow, menjadi luar trainer biasa atau sekali. coach kecerdasan emosi. Dan itu butuh yang namanya belajar lagi untuk bisa dapat misalnya sarjana atau berbeda cara untuk mendapatkan. Jadi saya ngambil beberapa sertifikasi karena kebetulan memang kecerdasan emosi kan nggak ada sekolah resminya ya. Iya, iya. Jadi kalau kita kuliah juga nggak ada jurusan kecerdasan emosi gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga yang memang secara internasional dia dikenal mengajarkan kecerdasan emosi yang qualified gitulah. Oke. Nah, saya ngambil sertifikasi di beberapa lembaga ini gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi emang karena diri sendiri dulu, Ya. dan sekarang kan apalagi banyak banget ya kayak anak-anak muda yang suka bertanya-tanya tentang Waktu dirinya itu itu belum ya. se-booming itu. Oh iya, karena sekarang baru-baru Sekarang ini kan ya. booming itu karena COVID kemarin ya, terus kemudian mental health issue kan Iya, jadi betul-betul. kayaknya di mana-mana. Banyak yang juga jadi self diagnose ya jadinya Iya. ya. Dan itu tuh harusnya bisa dipelajari di EQ ini. Kita Atau nanti gimana mesti itu? membedakan yang klinis dan non klinis. Oke. Kalau yang klinis itu yang kayak bipolar, Nah, iya, iya, iya. BPD lah, terus nanti apa disorder itu klinis. Itu klinis. Kalau yang klinis ya memang harus psikolog Psikolog dan langsung. psikiater gitu ya. Nah, tapi kalau kecerdasan emosi kita lebih yang daily practical, misalkan kayak, aduh aku stres nih, aku mesti gimana, atau duh ini lingkungan kerjanya nyebelin banget, ngebetein banget hari ini gua nggak mood. Aku ngatur perasaanku tuh gimana gitu supaya seharian itu gua produktif. Wah, Nah, oke. praktikal kayak gitu. Udah mau marah nih, udah mau meledak, aku Harus mesti gimana? gimana? Oke. Banyak pikiran, nggak bisa tidur, stres, mesti gimana? Jadi Oke. sangat kepake sekali justru yang praktikal dan untuk semua orang. Yes. Mungkin ada beberapa hal yang kita semua belum tahu nih, Kak. Atau misalnya cara menghadapi kita yang lagi stres, ada nggak beberapa tips gitu? Kayak pengen tahu nih, Kalau Esther. dalam kecerdasan emosi itu kita selalu pertama kali itu diajari self awareness. Oke. Jadi self awareness itu kemampuan untuk kita tuh bisa nyadar, kayaknya gue stres nih atau kayaknya something wrong with me nih. Ya. Itu langkah satu dulu. Karena begitu kita nyadar, nanti kita akan langsung bisa ngelacak apa ya yang bikin aku kayak gini. Siapa yang bikin aku kayak gini? Momen apa yang bikin aku kayak gini? Terus kemudian kenapa ya waktu orang itu ngomong gitu atau perlakuin saya seperti ini, kok aku langsung bete ya? Kok aku langsung stres ya? Yang kena apanya? Yang ke-trigger apanya? Nah begitu kita ketemu aja nih misalkan, wah aku ngerasa nggak dihargai. Ya.
Makanya setiap kali ketemu bos tuh langsung stres gitu karena dia orangnya kayaknya ngehit rasa berhargaku terus. Iya. Nah, begitu kita langkah satu sadar ya, udah sadar ngerti ya bagaimana ya. Nah, kita baru bisa move kepada next step-nya itu gua mesti ngapain kalau kena lagi. Nah, itu ada banyak sebenarnya ya. Dari mulai yang P3K-nya maksudnya yang quick response-nya itu kita menenangkan diri dulu sampai yang levelnya kepada kayak next time kalau dia ngomong seperti ini, aku sudah membuat skenario di kepalaku dulu. Oke. Oh, aku nanti akan gini, akan gini, akan gini, akan gini. Nah, aku ulang-ulang di kepalaku skenario itu. Sehingga nanti kalau kejadian beneran, Yes. itu aku kayak udah berlatih berapa kali di kepala. Oke. Jadi Jadi gua udah udah langsung tahu ya ngerti mau ngapain stepnya gitu. langsung ngapain. Jadi kita nggak berlama-lama kayak ih kurang ajar banget Iya, nyebelin iya, banget. iya. Kita larut dalam perasaan terlalu Yes. lama. Jadi kalau orang itu sudah nyemplung ke perasaan, semakin dia lama, nanti dia makin muternya ke bawah. Oke. Makin susah dia keluar. Nah, tapi kalau kita udah terlatih, begitu terjadi sesuatu, terus kita langsung lakukan ini nih Ya. seperti yang sudah saya skenariokan. Kita nggak sempet nyemplung terlalu lama, sehingga Betul. keluarnya cepet. Nah, itu banyak tuh tips-tips Yes, kayak ya, gitu ya, tuh, ya. banyak gitu ya. Mau yang untuk quick response-nya atau untuk ngatasin pola-polanya itu banyak sekali. Nah, itu Oke. tadi cuma contoh aja. Iya, gitu. contoh aja betul. Dan berarti tandanya untuk orang-orang yang kadang suka berlarut-larut tuh ya kayak sampai kayak dipikirin karena mereka Makin butuh susah keluar ya. nanti. Jadi makin dipikirin, makin dirasain, nanti keluarnya makin sulit. Ya, that's why kita butuh belajar yang namanya EQ ini. Jadi Untuk seringkali mempelajari kita itu nyungsep gitu ya hidupnya ya. Bukan karena apa ya nasibnya jelek, Iya, iya. bukan karena gitu, karena simply kita nggak tahu. Ya, Kita nggak pernah belajar kalau ada keadaan kayak gini, aku Harus mesti seperti bagaimana, nggak pernah belajar. yes. Nah, jadi akhirnya kecemplung berlama-lama, lah jadinya, nah itu tadi. Oke. Nah, berantakan. berarti untuk hal ini semua manusia sebenarnya harusnya bisa ya untuk belajar hal ini. Semua harusnya bisa Harusnya kecuali intinya IQ-nya dia cukup untuk bisa diajak ngobrol paham Oke. begini, ya semua orang bisa. Oke. Dan dengar-dengar nih Kak, katanya udah pernah belajar mempelajari banyak hal dan melakukan itu untuk orang-orang yang seperti di apa ya namanya ya, Indonesian Idol, brand-brand yang besar. Boleh Sebenarnya kita ceritain nggak banyak sih? ya di company corporate itu Yes. banyak, terus kemudian di industri entertain itu ada beberapa. Kita pernah juga diminta untuk nge-coaching Miss Indonesia, Wow. persiapan buat Miss World, terus kemudian kita di sekolah-sekolah, kampus-kampus, hampir semua industri sudah pernah Masuk semua ya. sih. Dan ada pengalaman paling berkesan gak sih saat melatih orang-orang yang berpengaruh ya mungkin ya jatuhnya ya, karena kita jadi kenal mereka kan dan sifat-sifat perilakunya kita kan melihat, dan itu ada Kak Joshua di belakangnya. Bisa tolong ceritakan Yang tentang saya hal itu? pelajari itu ternyata setiap manusia, setiap orang itu punya masa lalunya sendiri-sendiri gitu ya. Kita seringkali berpikir kalau orang hebat atau public figure Iya. atau wah ini pemimpin perusahaan gede Yes. gitu ya. Kita seringkali berpikir emang sudah dari awal nih hebat-hebat semua nih. Nggak kayak aku nih Iya. yang kayaknya dari awal susah Iya, hidupnya, ngangong gitu ya. banyak masalah, orang tuanya gini itu. Sebenarnya ternyata kalau kita tahu cerita di belakangnya, semua orang itu punya masa lalunya masing-masing Iya. yang membuat mereka struggle gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita menjadikan itu tuh dorongan untuk becoming better atau menjadi penyebab kita makin nyungsep. Oke. Nah, tapi semua orang sebenarnya punya struggle di masa lalu yang nggak kelihatan gitu. Oke. Nah, kita jangan sampai berpikir kalau lihat orang-orang hebat di di TV, di media gitu ya. Kita pikir mereka dari awal Udah luar biasa gitu ya ya. masalahnya nggak terlalu banyak Iya, lah, iya. atau keluarganya baik-baik, atau ya semua orang mendukung dia, sebenarnya nggak juga. Nah, hanya memang bagaimana kita manage gitu. Dan itu yang diajarkan untuk Ya, beberapa jadi public figure kalau itu ya. saya secara khusus diminta untuk ya yang sifatnya misalkan pressure management gitu ya, ngatasin tekanan-tekanan. Cara menghadapi haters gitu. Waktu itu belum, Oh, belum. karena waktu itu
Belum Kita kan zamannya kah? sebelum COVID, ya netizennya sudah ada, tapi Belum nggak yang segana sekarang iya gitu benar ya. benar benar. Kalau sekarang kan media sosialnya sangat Sangat kenceng berkembang sekali sekali. gitu. Jadi waktu itu lebih kepada stress management, pressure management, karena kan mereka dituntut jadwal yang ketat, terus ekspektasinya Iya, tinggi. iya. Nah, mereka bagaimana manage pressure Oke. yang diberikan ke mereka gitu. Oke. Dan tadi kan udah bahas tuh sedikit ada Kak Joshua ngomong tentang IQ. Coba boleh dong dikembangin lagi atau mungkin dipersimpel kalimatnya perbedaan antara EQ sama IQ gitu. Ya, kalau IQ itu kan kemampuan kita memproses informasi gitu ya. Oke. Diajak ngomong, dikasih permasalahan soal cerita apa segala macam, Iya, kita iya. kan menangkap dan memproses. Nah, IQ-nya makin tinggi kan kita nangkepnya makin cepet dan menyelesaikan masalahnya makin cepet gitu ya, Iya. secara logik gitu ya. Nah, tapi kalau EQ itu lebih kepada kemampuan untuk manage perasaan. Oke. Nah, memang EQ dan IQ ini saling berkaitan. Nah, banyak orang salah paham ya, karena tahun 94 itu keluar buku judulnya Emotional Intelligence, langsung booming banget di seluruh dunia. Iya. Nah, itu yang membuat orang kenal namanya kecerdasan emosi. Di situ, di buku itu ditulis EQ berperan 4 kali lebih besar daripada IQ. Jadi orang berpikir gini, wah IQ nggak usah. Nggak terlalu IQ-nya jeblok penting juga ya. nggak apa-apa, yang penting IQ-nya bagus, Bagus. karena kan 4 kali lipat Iya. pengaruhnya. Nah, tapi kalau IQ-nya nggak nyampe, ya Nggak dia bisa nggak akan juga bisa masuk belajar ya EQ EQ ya. gitu. Saya ngomong kecerdasan emosi adalah gini, ya dia nggak ngerti Iya, kalau iya, IQ-nya iya. nggak nyampe. Jadi memang ini saling berkaitan. Jadi kalau orang pernah bertanya ke saya, mana yang lebih penting, IQ atau EQ? Nah, itu pertanyaannya salah. Iya. Ada orang bilang, tidak ada pertanyaan yang salah. Sebenarnya ada sih pertanyaan yang salah. Bukan salah gimana ya? Pertanyaannya Kurang tepat atau tidak gimana? tepat. Karena kalau kita nanya mana yang lebih baik, bukan mana yang lebih baik, tapi bagaimana kita pakai dua-duanya tuh bersama-sama supaya saya menjadi lebih baik. Iya. Nah, jadi kalau ditanya ya saling mendukung, saling berkaitan. Jadi berkaitan. kalau orang IQ-nya jeblok, Ya nggak bisa. dia akan sulit juga untuk belajar EQ. Tapi kalau IQ-nya cukup, nggak usah superior ya, cukup aja. Nah, dia bisa belajar EQ dan dia praktekin EQ. Iya. Nah, EQ itu nanti akan menolong dia 4 kali lebih push up gitu ya, ketimbang kalau dia cuma punya IQ doang. Oke. Nah, makanya di buku yang tahun 94 yang booming banget itu, dikeluarin kasus-kasus tuh. Orang IQ-nya hampir 200, Iya, iya. profesor, pinter-pinter, tapi kok akhirnya bunuh diri, hidup percintaannya hancur berantakan, Kacau ya. membuat keputusan-keputusan bodoh, bikin karirnya hancur. Lah, padahal kan orang pinter. Iya. Nah, itu karena dia punya IQ, tapi dia nggak belajar mempelajari EQ. EQ-nya. Nah, jadi di situ nanti korelasinya. IQ-nya cukup aja, nggak usah sakti-sakti, tapi EQ-nya dibagusin. Oke. Nah, tapi kalau IQ-nya kurang, ya nggak Ya, bisa susah mau itu belajar mah. EQ Betul, gitu. betul. Dan ya tadi kita udah tanya nih tentang IQ sama EQ gitu ya. Menurut Kak Joshua sendiri nih, EQ itu menjadi penentu penting dalam keberhasilan seseorang nggak sih? Jadi gini, kalau kita ngomong IQ dan EQ, pengaruhnya ke keberhasilan tuh gini. IQ membawa kita kepada pintu keberhasilan. Oke. Makanya kalau orang ngelamar kerja tuh kan yang dilihat salah satu IQ-nya ya. Iya, betul. Dites ya. IQ-nya berapa, IPK-nya berapa, kualifikasi akademik, kadang-kadang juga ada tes logika dan lain-lain. Iya, iya. Nah, itu kan membawa kita ke pintu keberhasilan. Iya. Begitu kita buka pintunya dan kita masuk di dalamnya, apakah kita akan terus berada di dalam keberhasilan dan malah semakin bergerak maju? Nah, itu EQ. Oke. Nah, jadi tanpa IQ, EQ doang nggak bisa. Karena untuk menguasai EQ tuh IQ-nya mesti cukup dulu. Oke. Nah, tapi kalau IQ-nya hebat superior, cuma di depan pintu aja. Nanti begitu masuk,
bentrok sama rekan kerja, ditegur bos stres, resign, Iya, iya. ada pressure kerjaan nggak tahan dan sebagainya. Akhirnya dia cuma pindah dari pintu ke pintu doang aja. Nanti pindah perusahaan lain karena IQ-nya tinggi Jadi kan, diterima. diterima lagi, habis itu stres lagi, Oke. ribut lagi, nggak cocok lagi, ya pindah-pindah aja terus. Nah, supaya dia bisa melangkah maju, makin berhasil, memang EQ nanti yang peranannya lebih besar. Itu menurut risetnya udah banyak sekali kayak Oke. gitu. Berarti we need to learn ya about the EQ ini sendiri. Itu kalau Iya. kita mau tahu tentang pelajaran tentang EQ ini, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa mempelajari hal ini gitu? Sebenarnya sekarang sudah lebih bagus dibandingkan 15 tahun waktu saya mulai 15 tahun yang Oke. lalu ya. Waktu itu tuh buku-buku tentang EQ sedikit sekali. Terus pembicara EQ seperti saya itu hitungan jari. Nah kalau sekarang konten EQ tuh udah banyak banget di Oke. Instagram itu, akun-akun yang ngomongin tentang kecerdasan emosi sudah banyak. Tapi memang tidak sebanyak topik-topik yang lain, tapi at least tuh banyak. Jadi kalau mau cari di YouTube, di buku-buku dan sebagainya, kelas-kelas itu sudah mulai lebih banyak. Oke. Jadi kalau punya interest, start dari baca-baca dulu aja. Baca-baca dulu. Kita Baca-baca. harus banyak baca berarti ya, baca. Kalau nggak suka baca ya cari podcast. Oke, itu lebih Podcast, YouTube tentang kecerdasan emosi. Cari yang simple-simple dulu aja. Nanti dari situ kan ketertarikannya dibangun, lama-lama lebih serius nanti belajarnya gitu. Kalau IQ sendiri kan kita udah ada tesnya nih. IQ tuh suka ada tesnya nggak sih, Kak? Atau Sebenarnya enggak? ada tes IQ, tapi cara pakainya berbeda dengan IQ. Oh, Jadi kalau tes IQ itu kan memang cenderung sudah permanen atau pasti gitu ya. Iya. Kalau angkanya segitu ya kurang lebih segitu. Tapi kalau IQ itu kita nggak lihat angkanya sebenarnya. Dilihat Angka apanya tuh? itu cuman kayak potret. Nah, abis itu kita memang harus ketemu orangnya untuk ngelihat langsung dia itu kalau kerja seperti apa, kalau lagi ngobrol. Nah, itu untuk memastikan bahwa memang benar hasil tesnya itu seperti ini. Oke. Nah, jadi walaupun saya punya tes IQ, saya nggak pernah pakai itu untuk ngetesin orang, terus habis itu dilihat angkanya, wah jelek nih IQ-nya gini. Nah, saya lebih pakai itu untuk gambaran awal, tapi saya cross check nanti waktu Mulai berjalan ya. berinteraksi dengan orangnya gitu. Jadi cara pakainya agak beda ya Oke. antara IQ dan EQ gitu. Oke. Dan Kak Jos, apa kesalahan umum nih yang sering dilakuin orang dalam mengelola emosinya? Yang sering Kesalahan terjadi. paling umum adalah menyalahkan kenapa punya emosi itu. Oke. Misalkan stres, duh kenapa ya aku stres, aku Iya, nggak iya, boleh nih stres gitu ya. Kadang kalau kita ketemu temen kan juga gitu ya, duh aku kesel banget, nggak boleh kamu kesel. Gimana sih, Iya, jangan iya. marah, marah anaknya setan. Waduh, kalau marah anaknya setan, Tuhan pernah marah masalahnya kan Iya, gitu. betul. Nah, kesalahan terbesar kita adalah karena kita itu begitu punya perasaan. Kalau perasaan itu dianggap negatif, kita langsung menganggap wah ini aku nggak bener nih punya perasaan ini. Iya. Padahal harusnya yang perlu dilakukan adalah kita mengembrace perasaan itu. Misalkan kalau saya tersinggung, saya mesti terima bahwa saya lagi tersinggung loh. Ih, aku ngerasa tersinggung ya. Nah dari situlah nanti self awareness. Kenapa ya kok orang itu ngomong gitu, aku tersinggung ya. Ada temenku digituin biasa aja nih. Kok aku bisa tersinggung ya? Berarti ada sesuatu. Iya. Kan paling gampang gini, kalau Esther kesenggol lengannya, terus waduh Iya, gitu iya. ya. Nah berarti kan ada sesuatu di situ Betul. yang bikin kita ngerasa sakit. Sakit. Karena orang lain disenggol dengan cara yang sama nggak berasa Bisa apa-apa. aja, Berarti kan nggak ada apa-apa di Iya. situ. Nah justru waktu saya bisa nerima perasaan ini, saya bisa nemuin kenapa saya kok bisa punya perasaan ini. Oke. Waktu orang itu lakukan itu. Oke. Nah di situ nanti ada ketemu banyak hal tentang diri sendiri. Oh dulu aku tuh pernah digituin sama orang waktu SD atau SMP atau waktu kerja pertama kali. Makanya sekarang dia gituin aku. Berasa banget. Oke. Berarti aku belum dealing tuh dengan perasaan di masa lalu tuh. Belum selesai tuh. Dibawa terus tuh kemana-mana tuh.
Nah dari situlah nanti kita bergumul dengan Tuhan, Ya. kita ngalamin pemulihan, jadilah kita benar-benar sembuh dan menang. Hmm. Nah itu awalnya dari mana? Menerima perasaan. Bukannya gini, tersinggung kok lu gitu, enggak aku nggak Denial ya, tersinggung, apa denial. tersinggung itu buat orang lemah, aku mah nggak tersinggung apa Iya. segala. Padahal dia nyata-nyata Emang ngerasa tersinggung tersinggung gitu. gitu kan. Atau aku stres, ya mesti menerima dulu, iya nih gue lagi stres. Tapi apa yang bikin stres ya? Mulai kapan saya mulai stres kayak begini nih? Oke. Nah, Berarti itu semua sebenarnya kemampuan kecerdasan emosi tuh. Jadi jangan berlarut-larut. Jadi kayak misalnya stres, aduh stres gitu-gitu terus ya nggak akan Nah, nemuin karena orang itu nggak ya. pernah diajarin kan cara nguliknya bagaimana, terus cara berhentinya bagaimana. Kan memang kita ya itu yang sejak saya bergelut di dunia kecerdasan emosi ini, saya bermimpi entah bagaimana caranya gitu ya, satu hari itu di sekolah-sekolah tuh ada satu mata pelajaran Iya, gitulah betul. tentang manage diri sendiri gitu ya, atau kalau nggak di sekolah di kuliah lah, atau minimal orang tuh sebelum selesai pendidikan formal tuh Udah paham, pernah betul. diajarin Yes. gitu, karena nanti waktu kita nyemplung ke dunia dewasa yang sesungguhnya ya, kerja, menikah, punya anak, bener-bener relate dengan orang gitu ya, itu tuh hampir setiap hari kita akan Bersinggungan dengan hal itu ya. iya, kita bisa dibikin Bergesekan. kesel, tersinggung, kecewa, marah, ditolak. Wah, itu hampir Iya, tiap betul. hari. Nah, kalau kita nggak pernah diajarin kan, akhirnya kita cuma tenggelam di dalamnya. Aduh, kok orang itu gitu ya, kok tega ya, aduh aku ngerasa ini. Nah, itu yang bikin kita tuh hidupnya makin lama makin nyungsep tadi Nah, sebenarnya. itu dia. Dan Kak Jos, apa sih gimana gitu ya peran EQ dalam relasi keluarga dan pelayanan? Tadi kan kita kan dari sendiri nih, tapi kita pengen tahu nih dari relasi, dari keluarga, papa, mama, anak, lalu juga dari di dunia pelayanan kan lebih luas lagi nih ya Kak ya. Iya. Dan itu tuh dalam konteks rohani kita sambungin EQ dalam konteks rohani itu kayak gimana? Ada nggak Kak? Jadi waktu kita masih kecil, belum punya kemampuan untuk memilih buat diri sendiri, kita dibentuk oleh relasi di sekitar kita. Dengan siapa kita berrelasi, seperti apa relasinya, kita dibentuk tuh. Yes. Nah itu kita nggak bisa milih memang. Makanya tiap orang punya struggle masing-masing ya. Punya trauma juga ya. Pemalu, nggak bisa ini, itu, gampang stres, mudah menyerah dan sebagainya. Karena jangan-jangan memang dia dibentuk. Oke. Tapi begitu kita sudah punya kemampuan memilih buat diri sendiri, nah disitulah kerohanian berpengaruh sekali. Iya. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan yang sungguh-sungguh dan benar, menolong kita membuat pilihan-pilihan yang benar. Oke. Waktu relasi di sekitar kita nggak oke. Orang nggak dukung kita, ada orang tekan kita. Kita relate dengan Tuhan, Tuhan tolong kita, Roh Kudus beri hikmat, kita memilih yang benar. Waktu kita memilih benar, kita mengurai benang-benang kusut yang di masa lalu tadi tuh. Ya. Sehingga kita jadi lebih sehat. Ketika kita lebih sehat, nanti kita relate dengan orang lain juga sehat. Kita nggak gampang berantem urusan yang sepele-sepele. Iya betul. Kita nggak gampang baperan karena hal-hal yang cuman gitu doang. Iya. Kita nggak mudah keluar pelayanan cuman karena lagunya nggak disetujuin dan sebagainya, yang gitu-gitu ya. Iya. Akhirnya apa? Kita relate dengan orang kan lebih baik. Iya. Sehingga orang lain mendapat impact lebih positif juga. Wah, kalau sama orang ini kok pelayanan lebih mudah gitu ya, nggak banyak energi harus keluar, Iya, nggak banyak drama gitu ya. betul. Nah, orang terbangun hidupnya lewat relasi dengan kita. Oke. Tadinya kan kita yang dibangun oleh relasi sekitar kita, karena kita belum bisa milih. Iya. Begitu kita sudah bisa milih, kita kuat dengan Tuhan, kita belajar kecerdasan emosi, kita yang ikut membangun kehidupan orang lain lewat relasi bersama kita. Nah, tapi banyak orang kan nggak nyadar, banyak orang nggak belajar ini, dan banyak orang kerohaniannya juga nggak sungguh-sungguh. Iya. Sehingga akhirnya apa? Sudah dia di masa lalu dibentuknya mungkin nggak oke, dia nggak lakukan apa-apa, dia kena relasi dengan orang lain, dia nggak bisa bersikap, dia makin berantakan, dia pun balikin ke orang lain juga Jadi, tambah berantakan. iya, jadi Akhirnya negatif orang ya. juga kesel sama dia. Dia makin merasa kenapa dunia saya seperti ini. Iya. Nah udah itu muter terus tuh siklus berantakannya tuh. Nah kalau ditilik ya karena sederhana, kualitas bersama Tuhan yang nggak oke, dan dia juga nggak belajar how to manage dirinya sendiri. Oke. Dalam hal ini salah satunya kecerdasan emosi.
Nah, di situ kita lihat nyambungnya semua dengan relasi, dengan kerohanian, dengan kesungguhan bersama Tuhan gitu. Oke. Tapi kalau misalnya orang nih ya Kak, ada nggak sih yang literally dari awal mereka tuh udah bisa tuh untuk bisa ngehold emosinya, tapi tanpa tahu tentang si EQ ini? Jadi kalau kita belajar EQ itu kan ada 4 area besar. Oke. Jadi kalau ditanya kemampuan kecerdasan emosi itu apa aja sih? Wah itu ada banyak, ada puluhan. Tapi kalau dikelompokin itu ada 4 kelompok besar. Kelompok pertama itu self-awareness, menyadari diri sendiri. Kelompok kedua itu social awareness, menyadari orang lain. Oke. Misalkan ngobrol gini nih, wah ini Esther kayaknya bosen nih, topik-topik ini kayaknya dia gak suka nih. Nah ini nyadar nih, Oke. kan ada orang yang gak nyadar ya. Iya, iya. Ngomong aja terus pada orangnya udah kayak teler iya, banget, iya. pengen pulang gitu ya. Betul, betul. Nah itu social awareness. Oke. Nah yang ketiga itu self management. Jadi kalau saya lagi ngalamin sesuatu, saya ngerti saya harus ngapain diri saya. Oke. Kuadran keempat itu namanya social management. Sosial media. Jadi saya ngerti ini orang bosen nih, aku mesti apain ya supaya dia balik lagi fokusnya. Oke. Nah kan ada 4 area. Nah ada orang-orang yang memang lahir punya tanda kutip bakat alami di salah satu atau salah 2 area itu. Nah ada yang memang nggak punya 4-4-nya, ada yang punya 1 atau ada yang punya 2 gitu ya. Nah itu random. Oke. Kalau itu ya udah terima aja gitu ya. Oke. Tapi begitu kita sudah mulai bisa memilih buat diri sendiri, 4-4-nya tadi itu bisa dilatih. Oke. Makanya waktu kita belajar, kalau belajar dengan saya, itu udah ada pembagiannya tuh. Kita lagi belajar ini dulu ya. Nah itu apa-apa aja, 1, 2, 3, kita belajar tuh. Gitu. Oke. Dari semua hal nih yang sudah terjadi ya selama menjadi trainer EQ ini, ada nggak sih satu momen khusus yang benar-benar kayak Kak Jos tuh ngerasa, wah ini luar biasa banget nih dari si banyak. EQ ini gitu. Ada banyak. Boleh tuh salah satunya Karena tuh Kak. kita kan memang di Indonesia yang punya kelas intensif khusus buat EQ itu jumlahnya nggak sampai 10 hari, 10 jari. Oke. Yang benar-benar intens, bahkan nggak nyampe 5 jari. Wah. Nah jadi kita punya salah satu kelas intensif EQ itu 3 hari 12 sesi. Nah banyak sekali yang setelah hari ketiga itu mereka benar-benar kayak orang tuh baru ketemu sebuah perjalanan, wah ternyata aku gini ya, wah aku baru tahu loh aku seperti ini, dan mereka jadi punya harapan gitu. Tadinya kayak, duh nggak ngerti harus bagaimana ya. Begitu hari ketiga selesai tuh, mereka sering ngomong gini, Pak Joshua terima kasih ya, saya sekarang ngerti. Kalau saya diginiin orang, atau kalau saya next time ketemu ini, aku bisa lakukan seperti ini, dan ternyata ada jalannya. Nah waktu lihat mereka tuh wajah berbinar-binar, terus kadang bisa berlinang air mata, terus sebulan 2 bulan kemudian kirim WhatsApp atau email bilang, Pak Joshua thank you ya, aku praktekin ini tuh, wah berubah banget. Pasanganku juga kaget kenapa aku sekarang jadi gini. Aku sekarang jadi bisa tidur, aku sekarang nggak stres apa segala macam. Wah itu saya berasa kayak nggak sia-sia semua perjalanan. Karena waktu saya mulai itu kan tahun 2010. Itu orang sedikit banget yang dengar kecerdasan emosi, dan kalau tiap kali kita ikut yuk kelas kecerdasan emosi, enggak, aku nggak punya masalah sama marah, aku nggak pernah marah-marah. Jadi mereka selalu berpikir kecerdasan emosi itu artinya marah-marah ya? Menahan marah, gitu, sabar. Padahal lebih more luas than lagi just ya? anger gitu. Nah, tapi perjuangan saya di tengah masa yang waktu itu nggak populer gitu ya, sampai hari ini ya membuahkan banyak hasil sih. Nah itu yang membuat aku sekarang justru makin excited. Makin semangat sekarang. Luar biasa banget. Dan pengen tuh, tadi udah ada tuh yang cerita katanya dulu nggak bisa tidur, akhirnya bisa tidur. Dulu kebiasaan ini tidak terjadi, akhirnya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Ada nggak sih satu kebiasaan kecil aja gitu, singkat aja Kak, yang harus kita latih setiap hari supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Apalagi untuk orang-orang yang mungkin bener-bener apa itu EQ, apa itu kecerdasan emosi itu, ada nggak satu hal kecil? Kalau saya suruh keluarin dari sekian jurus gitu ya, salah satu jurus yang tokcer gitu ya, tapi very simple, itu adalah gini, biasakan untuk berpikir ketika terjadi sesuatu ya yang nggak enak buat kita ya, biasakan untuk langsung berpikir gini,
apa yang bisa aku lakuin dalam kondisi ini supaya keadaannya lebih baik. Oke. Sesimpel itu. Misalkan ada, nih mess up berantakan nih, wah jadwal jadi berantakan gara-gara dia gini. Bete kan, kesel, Iya. terus teman-teman lain juga nggak enak moodnya dan sebagainya. Seringkali orang cenderungnya cuman gini, iya ini gara-gara ini nih, wah gitu. Jadi semuanya makin bete gitu, Iya, makin iya. nggak mood. Nah begitu kita belajar EQ, salah satunya adalah, oke, kondisinya udah terjadi gini, apa yang aku bisa lakuin sekarang supaya situasinya jadi lebih oke. Nah itu langsung kita tuh switch dari posisi korban menjadi penentu buat aku sendiri, Oke. buat hidupku sendiri. Nah waktu kita ada di area menentukan buat diriku sendiri, maka kita akan bisa lebih produktif karena kita langsung mikir, oh daripada bete ya udahlah aku ngerjain ini dulu deh. Nah jadi produktif kan? Iya. Atau ini semua orang bete nih, aku beliin gorengan lah di bawah atau beliin apalah biar semua happy gitu ya. Nah itu munculnya kenapa? Kita switch. Tapi kalau kita nggak pernah switch ke situ, kita kan selalu ini orang nyebelin banget. Ya. Ya udah, gitu aja. Makin nanti. Kita nggak pernah ada hal yang produktif yang kita bisa lakukan. Nah, jadi kalau ditanya salah satu langkah simpel supaya kita itu bisa manage perasaan adalah dengan switching our mind. Paling gampangnya berpikir itu, apa yang aku bisa lakuin sekarang. Misalkan nanti punya pacar, menikah, berantem, berantakan semuanya. Seringkali kita mikirnya kan ini orang karena ngomongnya kayak gitu, aku nggak seneng apa segala macam. Padahal sesimpel gini, apa yang aku bisa lakuin sekarang supaya keadaannya jadi lebih baik. Oke. Aku bisa ngapain? Banyak hal nanti muncul di kepala. Minta maaf, Yes. tenangin diri dulu, macam-macam. Oke. Dan semuanya produktif gitu. Oke, itu untuk diri sendiri ya. Tapi mungkin nggak sih Kak Jos, kalau misalnya nih kita mempunyai orang tua atau mungkin pasangan yang kita udah belajar EQ ini gitu, kita udah merasa bahwa wah nih gue udah bagus banget nih, nggak denial untuk menerima segala macam yang sudah tadi dikatakan. Tapi kita bisa nggak sih ngubah orang gitu, bahwa ih kamu kok harusnya gini itu. Oke. Mungkin nggak itu terjadi? Mengubah orang nggak bisa. Oke. Yang bisa mengubah orang itu cuma Tuhan dan keputusan orang itu sendiri. Oke. Nah, tapi kita bisa men-trigger kemungkinan untuk orang itu bisa berubah. Oke. Salah satunya yang tadi pertanyaan tadi kita tanyain aja sama orang. Misalkan orangnya uring-uringan macet, Iya. ya udah bro, ini kan udah macet. Jadi kita bisa ngapain nih sekarang supaya kita nggak bete gara-gara tetap macetnya. enjoy Nah dia langsung gitu ya. switch kan. Oke. Kita ini yuk, coba ini yuk. Sesimpel kita coba tanyain ke orang itu. Misalkan dia ngeluh nih sama kita, aduh bosku itu loh gini. Yeah. Ya udah, lu kan udah tahu ya bos lu kayak gitu. Kan lu udah kerja 10 tahun di perusahaan ini. Sekarang gini aja, setiap kali bos lu kayak gitu, kira-kira apa yang lu bisa lakuin supaya lu nggak terpengaruh, supaya lu nggak bete sehari itu? Apa? Iya. Nah dia jadi mikir kan, Iya. iya ya, apa ya? Coba deh nanti aku gini, Iya, kan pindah iya, kan? iya. Tapi kalau kita nggak tanya pertanyaan itu, ya dia akan terus Iya. bosku nih. Karena mungkin pertanyaan itu nggak terlintas di pikiran orang itu ya, jadi Betul. kita butuh mengingatkan Nah, mungkin. itu yang zaman sekarang istilah boomingnya tuh mindfulness. Mindful, pikirannya itu kepake gitu, Iya, sadar gitu. Oke. Ya itu sebenarnya salah satu praktek mindfulness ya itu. Luar biasa banget loh. Dan aku ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Ada nggak sih prinsip dari firman Tuhan yang Kak Joshua tuh sangat relevan dan dukung dalam mengembangkan EQ ini? Oh ada banyak. Oke. Tapi salah satu yang sering tuh yang di Amsal, orang yang bisa menguasai diri melebihi pahlawan yang merebut kota. Jadi memang makanya saya punya quotes tuh gini, kamu tidak akan bisa menguasai keadaan kalau kamu nggak bisa menguasai perasaan. Kuasai perasaanmu dulu, nanti keadaan kayak apapun kamu akan bisa handle. Wow. Tapi kalau perasaanmu sendiri aja udah nggak terkendali, gimana kamu mau ngendaliin Betul. situasi? Nah makanya orang yang menguasai diri melebihi pahlawan yang merebut kota. Karena memang yang paling sulit itu ya menguasai mengendalikan diri diri. ya. Dimulai dari mana? Perasaan tuh yang paling sulit untuk dikuasai. Gitu. Oke. Dan satu pertanyaan terakhir Kak Jos, ada pesan yang mau disampaikan untuk penonton di rumah tentang untuk orang-orang yang punya perasaan dan pergumulan hidup yang sangat luar biasa nih, sampai akhirnya merasa bahwa aduh Tuhan gimana ini gitu. Tidak ada perasaan yang buruk dan salah. Oke. Ini penting nih.
tidak ada perasaan yang salah dan buruk. Yang ada adalah cara meresponi perasaan yang salah dan buruk. Mau perasaan tersinggung, marah, sedih, bahkan bisa dibilang iri sekalipun, itu muncul ya karena kita masih manusia yang hidup dalam tubuh dosa. Iya. Tapi apa yang kita lakukan terhadap perasaan itu, disitulah firman Tuhan, penguasaan diri dan sebagainya kick in masuk. Oke. Nah, orang Kristen seringkali menyalahkan perasaannya, tapi dia tidak mau berlatih bagaimana meresponi perasaan dengan baik. Tidak ada perasaan yang salah. Oke. Yang ada Terus dicatat kita ya. yang salah dalam meresponi perasaan. Oke, jadi jangan denial juga, harus mulai menerima diri sendiri ya dari segala perasaan yang ada yang terjadi. Karena kan kita manusia ya Kak ya, banyak banget hal yang difikirkan dan itu bisa diatasi, betul? Yes. Oke, terima kasih banyak Kak Joshua Terima untuk kasih. waktunya, luar biasa banget. Pembelajarannya banyak banget ya, mulai dari EQ, terus tentang kesaksian-kesaksian hidupnya yang luar biasa, pengalamannya yang sangat-sangat memberkati. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati selalu untuk segala pekerjaannya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.